Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audrina Sasabila Putriana dengan NIM 444423002 dari kelas 4B jurusan Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan mereview mengenai analisis kadar protein menggunakan metode Lowry. Oke, di kerangka pembahasan ini, pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari protein. Kedua, kadar protein. Ketiga, metode Lowry. Keempat, prosedurnya. Kelima, kelebihan dan juga kekurangan. Oke, pertama, yaitu adalah protein. Protein merupakan biomolekul kompleks yang tersusun dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Mereka memainkan peran kritis dalam struktur, fungsi, dan regulasi sel hidup, termasuk sebagai enzim komponen struktural dan mediator transportasi. Protein merupakan makromolekul organik dengan komposisi utamanya yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Struktur tiga dimensinya ditentukan oleh urutan asam amino yang dikodekan oleh gen. Contoh protein termasuk keratin yaitu adalah struktural, hemoglobin termasuk transportasi, dan juga antibodi termasuk imunitas. Protein ditentukan oleh 20 jenis asam amino, 9 diantaranya bersifat esensial dan harus diperoleh dari makanan karena tubuh tidak dapat mensintensinya sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah kadar protein. Nah, kadar protein dalam bahan pangan itu mengacu pada jumlah protein yang terkandung dalam suatu produk makanan. Penentuan kadar protein itu penting untuk menilai dari nilai gizi suatu makanan dan memastikan bahwa kok produk makanan itu tuh baik dan juga sehat bagi tubuh kita. Berbagai metode yang bisa digunakan untuk mengukur kadar protein itu termasuk metode Kegel, Dumas, Barford, dan juga Lowry. Setiap metode itu memiliki kelebihan dan keterbatasan dalam hal akurasi, sensitivitas, kompatibilitas dengan jenis sampel tertentu. Selanjutnya itu kita akan membahas dan memfokuskan pada metode Lowry. Metode Lowry merupakan teknik analisis kuantitatif protein yang dikembangkan oleh Olivier Lowry pada tahun 1951, namun metode ini juga masih digunakan atau masih sering dipakai dalam analisis penentuan kadar protein hingga saat ini karena sensitivitasnya. Metode ini mengukur protein berdasarkan reaksi kimia yang dihasilkan kompleks berwarna biru dengan prinsip utama melibatkan dua tahapan reaksi yaitu reduksi ion tembaga dan reduksi reagen Volin-Ciotto. Protein bereaksi dengan ion Cu2+ dalam suasana basah dengan pH 10–10,5 membentuk kompleks tembaga protein. Reagen yang digunakan biasanya campuran Na2CO3, NaOH, Cu2, C, CuSO4, dan kalium natrium tetrate reagen C. Nah, selanjutnya itu ada kompleks tembaga protein, masih lanjutan tentang metode Lowry. Kompleks tembaga protein produksi senyawa fosfomolidat dan juga fosfotungstat dalam reagen Folin, Chiotot, reagen E. Folin, Chiocholate, reagen E menghasilkan warna biru intensif akibat pembentukan heteropolymolybdenum blue. Perubahan warna biru dalam metode Lowry disebabkan oleh reaksi reduksi kompleks heteropoliasam yang terkandung dalam reagen Folin, Cholate oleh gugus tertentu dalam protein. Nah, reagen Folin, Cholate terdiri dari campuran fosfomolibdat dan juga fosfotungstat yang mengandung ion logam molybdenum dan juga tungsten dalam keadaan oksidasi tinggi. Ketika reagen ini bereaksi dengan gugus fenolik seperti tirosin, triptofan, dan juga cysteine dalam protein, ion logam tersebut mengalami reduksi menjadi bentuk valensi lebih rendah dan membentuk kompleks berwarna biru.
yang dikenal sebagai molybdenum blue atau dan juga tungsten blue. Nah, intensitas warna diukur tuh pada panjang gelombang 650 sampai 750 nm menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya itu ada prosedur metode Lowry. Yang pertama itu sampel yang akan dinilai dipersiapkan dengan cara ditimbang secukupnya, 1 sampai 50 gram, kemudian dihaluskan menggunakan blender atau mortir, lalu dilarutkan dalam aqueous hingga terbentuk suspensi atau larutan homogen. Sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring atau charm butch untuk mendapatkan filtrat yang jernih dan disentrifugasi. Setelah itu diambil sejumlah volume tertentu dari supernatan sampel, misalnya 0,5 mili, dimasukkan ke dalam lampu ukur dan diencerkan dengan aqueous hingga tanda batas, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, sejumlah volume dari larutan sampel yang sudah diencerkan, misalnya 0,5 mili tadi, dipindahkan ke dalam tabung reaksi atau ke lampu ukur lain. Kemudian ditambahkan reagen Lowry A, misalnya 0,4 mili, lalu digojok hingga homogen dan didiamkan selama 10 menit. Setelah itu ditambahkan reagen B. Nah, kemudian setelah ditambahkan reagen B tadi, lalu ditambahkan juga reagen C, misalnya 1,5 mili, lalu digojok hingga homogen dan didiamkan lagi selama 10 menit. Setelah semua reagen tercampur, larutan diencerkan kembali dengan aqueous hingga tanda batas dan dihomogenkan lalu didiamkan selama 20 sampai 20 menit pada suhu kamar agar warna biru intens terbentuk secara optimal. Larutan standar protein biasanya itu yang dipakai pada kadar protein dengan menggunakan metode Lowry, larutannya itu base A. Juga dipersiapkan dengan konsentrasi berbeda. Untuk pembuatan kurva kalibrasi, setelah waktu inkubasi habis, observasi larutan sampel dan larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum umumnya 670 sampai 750 nm. Setelah diukur, kadar protein dalam sampel itu dihitung berdasarkan kurva standar yang telah dibuat sebelumnya. Nah, prosedur ini tuh memastikan bahwa analisis kadar protein dengan metodologi dilakukan secara akurat dan juga sensitif. Selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode Lowry. Kita akan membahas tentang kelebihan dari metode Lowry lebih dahulu, lebih terlebih dahulu. Yang pertama itu ada sensitivitasnya tinggi. Nah, metode Lowry itu jauh lebih sensitif dibandingkan metode Biuret. Dibandingkan metode Biuret. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa metode Lowry itu dapat 10 hingga 100 kali lebih sensitif daripada metode Biuret, sehingga memungkinkan deteksi protein pada konsentrasi yang sangat rendah itu bisa eh, ter, terdeteksi dengan menggunakan metode Lowry. Yang kedua itu akurasi dan reliabilitasnya itu tinggi. Nah, metode itu dianggap sangat akurat dan juga dapat diandalkan untuk berbagai jenis sampel biologis, sehingga menjadi salah satu metode yang referensi dalam penelitian biokimia dan juga biomedis. Yang ketiga itu ada aplikasi yang luas. Dapat digunakan untuk mengukur protein dalam berbagai jenis sampel seperti enzim, jaringan, dan sampel protein yang sangat encer. Yang ketiga itu kurang terpengaruh oleh beberapa interferen. eh, Kurang terpengaruh oleh polifenol. Pada kondisi tertentu, metodologi lebih mampu membedakan antara warna yang berasal dari protein dan non-protein dibandingkan dengan metode Bravon gitu. Selanjutnya itu ada dari kekurangan metode Lowry. Yang pertama itu rentan interferensi fenol dan juga
dan juga reduktor. Metode Lowry itu rentan terhadap interferensi dan juga senyawa yang memiliki gugus fenol atau atau sifat produksi seperti asam pikrat, asam sulfosalisilat, dan juga polifenol yang dapat menyebabkan hasil positif yang palsu atau negatif yang palsu. Yang kedua itu ada waktu analisis yang lebih lama. Prosedur kerja metode Lowry itu lebih panjang dan membutuhkan waktu inkubasi yang lebih lama dibandingkan metode yang lain, sehingga kurang praktis untuk analisis sampel dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah potensi kerusakan sampel protein. Pada beberapa bahan pangan, reagen yang digunakan dalam metode Lowry dapat menyebabkan kerusakan pada protein sampel, sehingga hasil yang diperoleh tidak akurat dan juga terperinci. Selanjutnya itu ada keterkandungan pada komposisi asam amino. Hasil analisis itu dapat dipengaruhi oleh komposisi asam amino sampel, terutama kandungan tirosin, triptofan, dan juga sisten, sehingga diperlukan standar protein yang sesuai untuk kalibrasi. Yang terakhir, kurang cocok untuk sampel konsentrasi tinggi. Metode ini tuh lebih cocok untuk sampel dengan konsentrasi yang protein yang rendah. Untuk sampel dengan konsentrasi tinggi diperlukan pengecoran agar hasil tetap akurasi. Oke, selanjutnya itu ada pengaplikasian metode Lowry di industri pangan yang menggunakan analisis Lowry. Nah, metode Lowry digunakan untuk menentukan kadar protein dalam susu segar, susu bubuk, yogurt, dan juga dari susu. Nah, contohnya itu pada penelitian susu sapi segar yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa kadar protein terlarut pada susu segar adalah 2,86%. Dan hal ini tuh memenuhi syarat mutu SNI 3141.1 yang mensyaratkan minimal 2,8% protein pada dadi susu kambing. Metode Lowry juga digunakan untuk mengukur kadar protein terlarut yang dapat diserap oleh tubuh. Oke, contoh yang keduanya itu ada analisis kadar protein pada tempe kemasan, daun pisang, dan plastik menggunakan metode Lowry, menunjukkan hasil yang padat dan juga akurat. Kadar protein tempe kemasan daun pisang tercatat sekitar 5,16%, sedangkan pada tempe kemasan plastik hasilnya bervariasi namun tetap dapat diukur secara presisi dengan metode Lowry. Metode ini tuh digunakan untuk membandingkan kandungan protein tempe dengan bahan baku kedelai mentah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada review kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.